Pembicara Netpi kita kali ini adalah pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis tians ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis tian ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercedes C230 Sport dari Tiens. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik. Dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Mari kita belajar dari Bapak Abdi Suardin. Apa kabar Semarang? Nama saya Abdi Suardin, latar belakang saya dulu waktu menjalankan bisnis ini, saya sebagai seorang mahasiswa. Jadi waktu saya bergabung pertama kali di bisnis ini, saya nggak punya bisnis apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, yang saya tahu cuma berorganisasi dan kuliah. Saya diperkenalkan dengan bisnis ini tahun 2003. Nah 2003, alhamdulillah 2006 saya terima mobil Mercy C230 Sport. 2010 ya sama seperti pemilihan presiden, jadi tiap 4 tahun 5 tahun ya dapat reward. 2010 saya terima yachts. 2014 diterima 2015 ya. Saya terima plan dan 2016 kemarin saya terima villa. Nah, kan orang cuma butuh bukti kan? Iya kan? Nah, selama perjalanan itu yang saya akan pengen cerita. Saya bukan seorang teoritis tapi saya praktisi di lapangan. Jadi saya kurun waktu sekitar 15 tahun ini saya akan berbagi dengan Anda. Saya 15 tahun di industri network marketing dan hanya di satu perusahaan. Jatuh bangunnya Tiansi, ya jatuh bangun. Saya tetap stay, saya tetap bertahan di sini dan alhamdulillah 5 tahun terakhir di Tiansi ini bagi saya life in miracle. Gitu. Hidupnya luar biasa. Jadi orang yang apa adanya, ya apa-apa ada. Mau begini bisa, mau begitu bisa, ya macam-macam. Terutama masalah waktu juga yang paling saya merasa berbeda gitu dengan orang lain. Kenapa? Karena waktu istri saya melahirkan, orang kan biasanya cuti melahirkan. Perempuannya yang cuti melahirkan, tapi kalau saya tidak, saya yang cuti yang melahirkan. Sayanya yang cuti melahirkan. Jadi di Tiansi itu saya off 2 bulan. Tapi off bonusnya naik. Off. 2 bulan saya off bonusnya naik. Puasa kemarin 1 bulan saya off. Karena memang kalau saya puasa itu memang enggak kemana-mana. Kalau dulu kemana-mana, kalau sekarang kan bisa memilih. Mau pergi, mau kerja, mau enggak bebas gitu ya. Bebas. 1 bulan off itu naik. Nah Desember ini kan ini perjalanan pertama kerja saya. Jadi selama dari 25 November saya nggak pernah kemana-mana. Kerjaan saya itu Pak, kalau nggak sosial media, nge-gym. Rumah, ngelonin anak. Itu doang kerjanya. Kapan saya mau kerja, kapan mau enggak. Nah di situ yang saya merasakan perbedaannya. Jadi ada saya baca di sebuah literatur ya. Ada orang dikasih pilihan. Dia dikasih pilihan seperti ini. Kira-kira kalau kamu kerja dari pagi sampai malam. Bertahun-tahun. Saya kasih kamu 100 juta. Atau saya kasih kamu 50 juta. Kamu kerja Senin sampai Kamis. Dan survei mengatakan orang lebih memilih Senin sampai Kamis dengan penghasilan 50 juta. Kenapa? Karena waktu ini tidak bisa dinilai dengan uang memang. Anda nggak bisa menominalkan waktu. Pada saat Anda sampai di puncak, Anda akan merasa penghasilan Anda misalnya sekarang taruhlah ya yang bintang 8 above taruhlah 20 juta ke atas gitu. Tapi sebenarnya penghasilan bersih Anda dengan hitungan di kalkulasi itu waktu, kebersamaan dengan keluarga dan semuanya mungkin penghasilan Anda bisa sampai 100 juta loh.
Jadi jangan lihat bisnis ini hanya dari nominal duit dari TMIS. Anda menilai keberhasilan bisnis ini hanya dari nominal yang Anda lihat di TMIS. Enggak. Banyak. Kalau untuk orang-orang baru, banyak penilaiannya. Mungkin bonusnya, taruhlah minggu pertama kosong, minggu kedua kosong, minggu ketiga kosong, minggu keempat kosong. Penjualan 200 ribu. Pasti ada kan? Gak mungkin gak ada ya. Karena kan hal-hal besar kan berawal dari hal-hal kecil. Iya kan? Nah, hal-hal kecil. Tapi Anda tahu nggak kalau umpamanya penilaiannya cuman bulan pertama 200 ribu, bulan kedua 300 ribu, bulan keempat 400 ribu. Terus tiba-tiba ada orang tua yang nanya, mana piye? Katanya mau ke Hong Kong, nggak jadi. Macam-macam. Akhirnya Anda menilai itu gagal. Cara pandang Anda salah berarti. Cara pandang Anda jadi berbeda. Kenapa? Karena di awal kesuksesan tidak ada yang namanya orang mau bangun hotel apa namanya ini ya? Apa? Hotel semesta. Bangun hotel semesta, tiba-tiba baru bangun pondasi, orang udah datang ke resepsionis. Pak, saya mau nginap di sini. Ada nggak? Nggak ada. Begitu juga bangun bisnis. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Jangan cuma nilai dari uangnya aja. Medok. Padahal orang Sulawesi. Jangan cuma nilai dari uangnya aja. Lihat, misalnya dulu pemalu, sekarang udah bisa home meeting. Itu duit loh. Nggak main-main loh. Orang untuk bisa ngomong itu harus sekolah kepribadian loh. Tapi Anda dengan bisnis ya, kan Mario Tugu bilang kan MLM itu adalah sekolah kepribadian di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau semuanya apa-apa dihitung dengan uang, apa-apa dihitung dengan bonus, apa-apa dihitung dengan investasi VS, ngajakin orang utang ini, gade segala macam. Enggak lah, itu yang banyak bikin orang berhenti karena dari sudut pandang, cara berpikir. Tapi kalau cara berpikirnya, saya ketemu orang, dia pertama kali ngomong kayak gini, insya Allah Pak, kalau Pak Abdi bisa, saya bisa. Saya akan belajar terus. Keren. Jadi dia tahu di bisnis ini tuh harus belajar. Bisnis ini itu kalau umpamanya Anda mau jualan, bisa. Duitnya banyak, ya enggak? Kan selisih persenan ya, 15% dari konsumen ke distributor kan Anda bisa pakai. Cuman persoalannya Anda percuma ikut acara ini kalau Anda cuman hanya sebatas mau jualan. Karena jualan nggak bisa bikin Anda passive income. Tapi kalau Anda pengen bangun jaringan, Anda harus ikutin ini. Nah, kenapa harus bangun jaringan? Kenapa bukan jualan? Kita jualan. Pak, begini. Jualan itu adalah bagian dari network marketing. Jadi orang network marketing, orang yang bermain di industri network marketing, orang yang bermain di industri MLM harus kudu jago jualan. Jangan orang jualan yang nyambi-nyambi OP. Kalau ada waktu OP, ngapain OP bayar? Ini jualan ngelayanin totok aura juga bisa jadi 100 ribu, 200 ribu. Jual spirulina 3, 10 ribu, balik modal. Nah kalau pemikirannya seperti itu ya Anda nggak bisa seperti Luis Tendean, Anda tidak bisa seperti Naga Sugara. Ya nggak bisa, Anda cuma sebatas gitu doang. Kalau cuma sekedar jualan, persenannya banyak di luar loh ketimbang Tiansi. Mending jual di luar, jadi maklar mobil kek. Kalau cuma sekedar jualan, tapi kalau Anda mau bangun aset, Anda harus bermain di industri network marketing. Nah bermain di satu industri, ada aturan-aturannya, ada rule of the game-nya. Ada aturannya. Nah Anda jangan seenaknya misalnya Anda bergabung di Tiansi. Terus Anda bilang suka-suka gue dong. Gue mau datang OP kek. Gue gak mau datang OP kek. Terserah gue. Gak bisa dong. Bukan Tiansi yang ngikutin ente. Tapi ente yang harus ngikutin aturan main di Tiansi. Nah seperti itu. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi Anda coba bikin mindset Anda. Anda bilang saya siap belajar.
sampai saya sukses. Nah kalau udah seperti itu, Anda akan menilai sebuah keberhasilan bukan hanya dari sisi uang. Tapi Anda menilai suatu keberhasilan dari, alhamdulillah ya udah bisa home meeting nih. Alhamdulillah kemarin gak bisa ngundang orang, sekarang udah bisa ngundang orang. Alhamdulillah kemarin males banget baca buku, sekarang udah mulai maksain baca buku. Alhamdulillah referensi kosa-kosa kata saya kok udah mulai banyak ya. Itu mahal loh. Itu mahal. Nungguin orang, bete. Sabar. Itu mahal. Itu mahal. Nungguin orang, dihina orang, terus sabar. Itu mahal. Kan kalau umpamanya saya Islam, kalau di Islam itu kan yang menghina itu kan selama dia masih menghina kan pahalanya masuk ke kita gitu. Iya kan, biar aja kan jadi aset akhirat kan. Jadi jangan nilai sesuatu itu hanya dari uang, hepeng money. Jangan cuma nilai dari situ doang, tapi kepribadian berkembang dan itu mahal sekali. Jadi untuk di awal saya bilang sama Anda semua, bisnis ini itu tidak simsalabim ya. Bisnis ini itu tidak simsalabim tiba-tiba simsalabim Anda langsung jadi diamond, enggak. Anda harus butuh proses. Ya, diamond itu Anda tahu kan diamond, Anda bisa bayangin diamond enggak? Bisa ya? Itu kan dipotong berapa ratus kali ya, dipotong. Kalau Anda pengen jadi diamond ya Anda harus siap dipotong beratus-ratus kali. Anda harus siap dengan cobaan beratus-ratus kali. Anda harus siap dengan jatuh bangun beratus-ratus kali. Tapi kalau Anda cuma siap dengan 4 kali dipotong, Anda siap aja jadi ubin, diinjek-injek. Kan cuma 4 kali potong. Nah hidup itu cuma 1 kali, pilihan di tangan Anda sekarang. Saya kan tidak bisa maksain Anda kan. Hari ini kan saya cuma berbagi pengalaman, ya, berbagi apa yang saya tahu kepada Anda semua. Nah, sukses berpola, gagal juga berpola. Jadi kita anu dulu ya, kita samain frekuensi dulu boleh? Ya, siapa yang pengen jadi God Lion? Turun tangan dulu. Kata-kata adalah doa dan Tuhan selalu lihat apapun yang umatnya lakukan. Kalau umatnya ragu-ragu, Tuhan lihat dari atas, ragu-ragu. Kasih di sampingnya aja God Lion. Siapa yang pengen jadi God Lion? Amin, terima kasih. Sukses buat Anda semuanya. Tapi tidak semua loh yang jadi God Lion dalam ruangan ini. Hukum rata-rata mengatakan hanya 20% orang-orang yang bisa sampai di puncak. Kalau saya tanya sama Anda, siapa yang pengen jadi God Lion? Saya! Tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya di sini. Keteguhan hati Anda. Anda mau nggak sampai di puncak? Kalau Anda nggak mau ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kan saya begini Pak, tapi kan saya begitu. Semua orang punya masalah kan? Mana ada orang nggak punya masalah coba? Coba tanya sama Pak David. Pak David punya masalah apa aja? Anda tanya sama Pak Ade, Anda tanya sama Pak Andi, masalah semua orang punya masalah. Cuman perbedaannya adalah ada orang yang suka memperlihatkan masalah dia dan ada orang yang suka menyembunyikan masalah dia. Itu aja bedanya. Iya kan? Ya, good fighter never show their pain lah. Petarung yang baik itu tidak pernah memperlihatkan kesakitannya ke depan orang lain. Jadi nggak usah ada masalah dikit. Tuhan tolong, Tuhan. Gak usah lah, simpan masalahmu karena masalah orang lain lebih banyak banget. Ya, seperti itu. Sukses berpola, gagal juga berpola. Pelajari pola sukses untuk diikuti dan pelajari pola gagal untuk dihindari. Anda udah tahu tidak? Pola-pola untuk menuju God Lion itu Anda udah bisa tahu tidak? Ada enggak God Lion seluruh Indonesia yang tidak pernah hadir di pertemuan? Ada enggak? Acung kalau ada. Enggak ada kan? Berarti untuk menuju ke God Lion harus sering pertemuan. Bukan sering, kudu, wajib, fardu ain, pertemuan. Betul? Tapi kenapa pertemuan masih bisa dikalahkan dengan organisasi kemahasiswaanmu? Nggak bisa OP up. Ada meeting, rapat, koordinasi, kemaslahatan mahasiswa, kampus seluruh. Tapi kan Pak saya mahasiswa, betul. Kalau impian Anda di Tiansi hanya untuk beli sepeda motor, saya bilang Anda silakan ikutin organisasi kampusmu.
Tapi kalau impian Anda di bisnis ini mau menghajikan orang tua Anda, ngapain Anda dikalahkan dengan hal yang seperti itu? Lucu lu cara mikirnya. Lu lebih milih ngikutin pengantin di sana tuh yang gak jelas siapa, saudara bukan enggak, ketimbang OP. Nah di OP nangis-nangis Anda ngomong saya pengen menghajikan orang tua. Orang tua saya banyak utang. Tapi OP aja Anda gak hadir. Kalau di Islam pembunuhan itu dihalalkan, saya bunuh Anda Pak. Ih tegang saya kalau ngomong ini. Iya benar, maksudnya saya masih ngerasa banyak orang yang melecehkan impian dia. Terutama di Tiansi. Itu pelecehan terhadap impian loh. Saya pengen punya rumah. Bosan hidup miskin up. Disuruh beli starter pack gak mau. Mahal up. Ada enggak God lain yang enggak punya starter pack? Tanya deh, ada nggak? Berarti kalau untuk menuju ke God lain harus punya? Ada nggak God lain yang nggak dengar netpi? Berarti kalau untuk menuju ke God lain harus punya? Kenapa Anda nggak jalanin itu? Alasannya mahal lah, inilah. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Jadi sudahlah. Mimpi Anda itu terlalu besar untuk dikalahkan masalah Anda. Apalagi masalah krecek-krecek, ngadirin sunatan. Grup saya di Jogja mahasiswa, rata-rata kan grup saya mahasiswa kan. Karena saya kan memang tampang mahasiswa gitu. Grup saya mahasiswa itu rata-rata itu ngadirin apa? Hari Minggu itu kan hari libur ya. Jadi kadang organisasi kampus pakai untuk meeting-meeting. Bertepatan sama OP. Dan luar biasanya downline saya yang punya impian besar itu. Yang orang tuanya punya utang ratusan juta, dia lebih memilih hadir di pertemuan kampus itu ketimbang untuk mempercepat pelunasan uang orang tua dia melalui Tiansi. Saya ngomong salah apa benar? Iyalah. Kalau Anda nggak mau denger ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya kan nggak rugi, betul nggak? Saya cenderung belak-belakan kalau ngomong karena saya pengen memang semua Anda kan orang banyak bilang, oh ini dapat. Yang benar sih hari ini kita bicara belak-belakan. Banyak yang gagal, banyak. Banyak yang gagal, apa yang sukses? Yang gagal lah, betul nggak? Kalau yang suksesnya lebih banyak daripada yang gagal, yang kita impact jadi pembicara vision seminar itu adalah orang-orang yang bintang 5 sudah jalan di bisnis ini 57 tahun. Kita mau dengar dia kegagalannya bagaimana? Tapi enggak kan? Yang kita mau dengar adalah diamond. Bukan bintang 5 abadi. Yang udah berpuluh-puluh tahun. Dan tahu enggak alasan yang paling lucu yang dipakai oleh distributor baru. Bukan di Semarang. Di Semarang top. Jempolan. Di kota-kota di kantong-kantong omset saya deh. Kota-kota itu. Tahu enggak alasannya apa? Kehilangan semangat. Kenapa udah enggak jalan lagi? Saya kehilangan semangat. Siapa yang nyuri semangatmu? Semangat itu datang dari mana? Ya bisa dari faktor eksternal, bisa dari faktor internal kan? Iya kan? Kalau faktor dari eksternal Anda baca buku, dengar kaset, pertemuan seperti ini betul? Nah kalau dari faktor internal, nah itu yang paling kuat. Percuma faktor eksternalnya kalau umpamanya pada saat Anda baca buku, pada saat Anda baca buku terus tiba-tiba Anda bilang, iya hidup itu kan tidak titik kata-kata Mario Teguh. Nah itu udah kurang ajar namanya. Jadi dia semua bahasa buku itu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dia. Ya udah, kalau udah seperti itu kan berarti defense, betul nggak? Jadi dia sudah tidak mau menerima apapun alasannya. Tapi kalau selama dia belajar, dia mau menerima, selama dia mau belajar, dia mau menerima, selama dia mau belajar, mau menerima, insya Allah setiap masalah-masalah itu akan teratasi dengan sendirinya. Jadi, yang keras tepuk tangannya. Biar kita lanjut. Masalahnya mendung, jadi kalau mendung ini saya agak, matanya ini agak itu, sempoyongan. Sukses berpola, gagal berpola. Pola-pola gagal udah ketahuan, bisa tahu nggak? Gak baca buku, oke? Berarti kalau Anda lagi gak baca buku dalam 1 minggu, berarti Anda lagi menuju ke tracknya orang-orang pola gagal. Kalau Anda
1 minggu terakhir ini Anda nggak bikin pertemuan, berarti Anda lagi menuju di tracknya orang-orang gagal. Kalau Anda 1 minggu ini berantem sama upline, berarti Anda lagi berada di tracknya orang gagal. Karena orang sukses, rumah tangganya, upline downline, always harmonis. Kalau Anda lagi berpikir nggak melakukan penjualan 1 bulan terakhir, berarti Anda lagi berada di tracknya orang-orang gagal. Anda udah tahu kan? Berarti untuk sukses itu begini, untuk gagal itu begini. Anda udah ngerti. Cuman ya many people know what they do, but they don't do what they know. Banyak orang tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak pernah melakukan apa yang dia tahu. Iya kan? Dia tahu tuh, bulan kemarin, minggu pertama kosong. Dia tahu. Dan dia sudah konsultasi, upline-nya udah kasih tahu jawabannya. Tapi minggu ini kosong lagi. Siapa yang salah? Upline. Bukan kan? Nah tuh. Jangan tegang gitu mukanya ngelihat saya. Aplaus buat Anda semuanya. Kayak mau makan orang. Sukses berpola, gagal juga berpola. Pelajari polanya. Nah, kita di mana nih? Di mana kita? Di business owner kan? Rata-rata kita yang jalanin bisnis ini masih dalam kondisi apa? Kondisi sana. Ya, employee atau self-employed. Ya, kayak gitu ya. Nah, berarti kita di business owner. Business owner itu aturan mainnya apa? Bisnisnya tergantung dari kita sendiri. Berkembang atau tidaknya bisnis kita tergantung dari kita sendiri. Oke? Kalau di employ, ya self-employed atau employ, apalagi di employ, uang kita yang mengalir tergantung dari kebijaksanaan bos. Sayangnya orang udah berjuang di kuadran B itu, tapi masih punya mental E sama S. Nanti disuruhin upline, baru beli tiket. Bahkan nih, dengar-dengar nih, bukan di VS Semarang, VS tempat-tempat lain. Ada loh yang downline-nya untuk datang ke VS ini, itu tiketnya dibayarin upline-nya. Oh nggak ada di sini. Oh ini semua bayar. Di VS Palu, VS mana-mana itu ada loh. Upline-nya itu sampai ngebujukin loh, please datang. Ini bakal luar biasa, merubah hidupmu. Dan tiketnya itu dibayarin upline. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah kayak gitu, jadi mental nanti disuruh, ayo kamu OP. Tapi nggak ada motor up, ya udah pinjamin motor. Nggak ada duit up, pinjamin duit. Akhirnya apa? Datang ke OP dengan fasilitasnya upline. Bukan karena kesadaran sendiri. Padahal untuk berjuang di business owner itu 100% karena kesadaran sendiri. Bukan karena suruhan orang. Dia pertemuan karena dia sadar pertemuan ini yang akan mengantarkan orang tua saya ke tanah suci. Dia dengar starter pack, ya, starter pack ini, mendengarkan starter pack ini yang akan mengantarkan saya untuk beli rumah orang tua. Cuman saya kasih tahu, sukses itu tidak seperti Anda pusing, Anda minum obat, terus bisa sembuh. Pertemuan itu tidak seperti itu. Misalnya Anda datang pertemuan, tiba-tiba besoknya Anda langsung jadi bintang 8 atau minimal punya bonus. Oh no, pertemuan itu kayak dia mikro. Jadi dia itu kayak sakit keropos tulang. Keropos tulang itu karena kita nggak minum kalsium kan? Karena kita nggak minum kalsium bertahun-tahun, karena kita kekurangan kalsium bertahun-tahun, akhirnya di usia 40 tahun, 50 tahun kita mengalami keropos tulang. Jangka waktunya panjang, puluhan tahun. Pertemuan, starter pack, netpi, webinar pun seperti itu. Tidak akan ngefek, saya jujur ya, nggak akan ngefek satu pertemuan Anda nggak hadiri. Tidak ngefek. Dari segi bisnis, nggak bakal ngefek. 1 bulan pun nggak bakal ngefek. Bisnis Anda gitu-gitu aja, kalau stuck gitu-gitu aja, kalau lagi berkembang begitu-begitu aja, kalau downline Anda lagi berkembang, downline Anda pertemuan, Anda nggak pertemuan ya begitu-begitu aja, maksudnya begitu. Jadi pertemuan itu tidak akan bikin ngefek langsung. Jadi dia tidak pakai
langsung unsur makro gitu. Kayak kita makan terus kenyang, enggak. Tapi tahu nggak efeknya di mana? Mental. Integritas. Anda nggak pertemuan, betul, nggak apa-apa. Tapi kalau downline mau lihat, kalau nggak pertemuan, jatuh kreditmu satu. Yang kedua, malu dong sama impian. Malu dong sama impian. Impian sampai nangis dicoret-coret. Udah sungkem sama orang tua. Saya doain saya di Tiansi. Tapi ke pertemuan aja yang cuma 2 jam. Anda rela loh ke kantor Anda berbelas-belas tahun, bertahun-tahun dari jam 8 pulang jam 4, dari jam 8 pulang jam 4. Hanya dengan gaji 5-6 juta, Anda bela-belain. Nah ini mau bangun aset sendiri Bapak. Ini mau bangun aset sendiri. Yang nanti aset itu kalau berkembang bukan cuma Andanya yang untung. Istri Anda untung, anak Anda untung, Andanya juga untung. Justru kalau saya mau bilang harusnya greget Anda menjalankan bisnis ini. Karena bisnis ini sekarang Anda berada di ruangan ini berarti Anda menjadikan bisnis ini sebagai pilihan, betul enggak? Ya kan? Anda datang ke ruangan ini, orang lain belum datang, belum setengah nih. Anda datang di sini, Anda pengen mendengar bagaimana caranya membangun aset, betul? Kan begitu, makanya saya kasih tahu. Nah, jadi jangan pola-pola employee, pola-pola self-employed Anda pakai di kehidupan bisnis owner Anda. Nanti disuruh upline baru datang. Kalau upline gawe A, Anda nggak datang. Ketiduran, inilah itu orang-orang sana. Bukan bagian kita. Kalau di bisnisnya kita itu Pak, berkembang atau tidaknya bisnis kita itu tergantung dari kita pribadi. Jadi mentalmu dulu dirubah. Jadi memang benar-benar Anda punya mental sebagai seorang business owner. Bukan mental downline. Kalau nanti ada upline, aduh saya nggak tahu home meeting nih. Kalau nggak ada upline nggak bisa home meeting. Terus sampai kapan? Sampai kapan Anda nggak bisa home meeting? Meeting dengan upline terus. Saya dari awal menjalankan bisnis ini dan saya yakin para leader-leader di depan. Dari awal saya menjalankan bisnis ini, saya cuma dengar dari upline. 1 kali saya ngajakin orang dengan upline ketemu. Pada saat saya bintang 4 naik ke 5, 2 minggu saya jalanin Tiansi, saya sudah mulai presentasi sendiri. Di bisnis kita ini menemukan orang, bukan menjadikan orang. Yang membentuk nanti dibentuk oleh One Vision, sekolah bisnis. Gitu ya. Jadi mentalmu dulu harus dibagusin. Ketakutan untuk presentasi sendiri itu apa? Takut ditolak kan? Iya enggak? Jadi kadang yang saya Herman gitu ya. Ya bebas, 3 diamond bebas. Yang saya heran adalah, aduh saya udah lupa tadi apa tadi. Belum kejadian, udah dipikirin. Misalnya nih, kita mau jalan nih, bantu orang ke Ungaran. Jauh nggak Ungaran kalau naik motor? Berapa? 40 menit. Oke, 40 menit. Ya kita ambil aja yang 40 menit ya. Kita nggak usah ke Salatiga, nggak usah ke Jogja. Padahal dulu saya waktu bintang 5, saya home meeting Salatiga itu 1 minggu 3 kali. Dan saya rasa itu singkat sekali. Untuk ngejar bintang 7 ini mati nih. Yang di atas mati nih bintang 7. Jadi untuk dia jadi 7 ininya yang harus 6. 2 kaki ini yang harus 6. 1 di Malang, 1 di Lampung. Dan saya jabanin semua. Dulu. Jadi saya nggak mikir kalau kerja. Kalau kerja udah nggak mikir. Nah kenapa begitu? Karena memang di mindset saya selalu begini. Misalnya Anda mau ke Ungaran nih. Anda mau ke Ungaran naik motor pasang Walkman gitu ya. Sambil ngebayangin, nanti yang di Ungaran leader saya ini jadi leader hebat. Jadi leader, wah keren. Salah satu kaki bintang 8 saya. Salah satu, semangat gak Anda ke Ungaran? Semangat banget, padahal belum kejadian. Iya kan? Tapi ada segelintir orang, bukan di Semarang. Yang pada saat dia keluar rumah, dia udah mikir, ya paling nanti sama kayak downline saya yang kemarin. Mati lagi. Pas dibantu udah capek-capek. 10.000 keluar. Udah ini lagi. Akhirnya nggak semangat. Sampai di sana akhirnya jadi nggak semangat. Salah satu filosof ada satu kata-katanya bilang begini.
kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikir udah jelek, auranya akan jadi jelek ke sana tuh. Tapi kalau dari awal Anda mikir, bismillah, wah di sana tuh nanti Anda ngebayangin dia ngisi VS, Anda ngebayangin dia terima motor, Anda ngebayangin dia udah terima Hongkong, Anda ngebayangin dia, wah semangat banget berangkatnya ke sana. Tapi kalau belum apa-apa di awal udah dipikirin, dan kebanyakan 70% orang-orang lebih berpikiran ke negatif daripada ke positif. Jadi kalau mau bantu downline, kalau mau bantu apalagi mau perjalanan luar kota, tanggalkan tidak jadinya. Tanamkan di sini jadi. Kalaupun gak jadi, positive thinking sama yang di atas. Mungkin Allah belum izinkan saya untuk di kota ini. Saya akan bangun kota lain. Jadi. Karena tidak ada perjuangan yang tidak ada ujungnya. Selalu ada. Bayang gak? Cuman Anda belum lihat itu. Yang sekarang ini kan di lingkungan Anda ini kan lagi badai gitu ya. Pacar nolak. Home meeting. Harus dibantuin upline. Gontok-gontokan sama upline gara-gara cuma masalah home meeting. Gak dibantuin home meeting. Bukan di sini. Kalau di Semarang orangnya sama upline saling harmonis satu sama lain. Ya, saya kan punya jaringan Ternate Sulawesi ya. Itu kalau marah-marahan sama upline itu langsung gontok-gontokan di grup. Jadi mereka punya grup, di situ marah-marahannya. Tapi selesai begitu aja. Kalau beda grup Jogja. Grup Jogja itu ada memang grup khusus yang disiapkan sebagai pertengkaran. Jadi kayak ring tinju sendiri. Misalnya kayak Sugeng berantem sama saya gitu. Kita ngobrol di situ. Gitu. KO saya. Gede itu. Nah, seperti itu dah. Paham maksud saya? Ya. Jadi berlakulah sebagai seorang independent bisnis. Ini bisnis saya, bukan bisnis upline saya, bukan bisnis downline saya. Mau upline saya berhenti kek, mau upline saya nggak bantu kek, mau downline saya berhenti semua. Cuman satu diamond yang ada di situ, yaitu saya. Makanya saya bilang, value bisnis ini, nilainya bisnis ini itu masalah mental. All about mentality. Bukan masalah Anda jago jualan, banyak orang jago jualan sekarang nggak jadi apa-apa. Banyak orang-orang hebat punya organisasi kemasyarakatan, pada saat dia join semua orang join, sekarang gak jadi apa-apa. Kenapa? Karena mental. Ada orang yang gak tahu baca buku, yang gak tahu baca, suami istri, sekarang jadi Silver Lion, salah satu yang terbesar di Malaysia. Anda mau ngomong apa lagi? Masa dia bisa, kita gak bisa? Kemarin tuh saya posting ya di YouTube saya ya. Ya, kalau yang belum subscribe silakan subscribe. Penting loh, kalau Anda gak mau subscribe, ayo sekarang keluarin subscribe. Kenapa ya? YouTube, masalah kuota ya. Wifi. Saya kemarin waktu 1 bulan yang lalu saya ketemu dengan anak yang namanya Fadilah, siapa namanya? Ya, penjaga kubur, penggali kubur. Ya, penjaga kubur. Dia tahu nggak? Semua syarat-syarat sukses tidak ada sama sekali. Saya kan kalau mengedifikasi orang, saya kulik. Ya, bukan bisnisnya pada saat lagi boom saya kulik. Enggak, bukan. Prosesnya saya tahu, makanya saya berani ngulik. Tamatan kelas 4 SD berhenti. Dari kecil bapaknya cuman tukang mebel, bantu-bantu orang. Oke. Yang berikutnya nggak punya handphone. Ya Wak. Yang berikutnya adalah masih 14 tahun. Pada saat menjalankan bisnis ini di awal. Ada syarat-syarat sukses? Nggak ada kan? Hot prospect itu ada 2. Mahasiswa sama pengusaha.
Ya, makanya jangan heran kalau di tiap-tiap industri network marketing, penguasanya itu kalau enggak mahasiswa ya pengusaha. Karena hot prospeknya ini. Hot prospek, ya. Nah, kalau dia sama sekali bukan hot prospek. Cool, very cool prospek. Itu bahasa saya sendiri, enggak ada di buku. Saya membahasakannya seperti itu biar kelihatan pinter aja. Tidak ada syarat sukses, tapi tahu nggak? Dia jalaninnya sudah 3 tahun. Berarti secara proses dia oke. Ya? 4 tahun. Dari 14 ke 18, ya 19 tahun sekarang ngomongnya. Dan tidak pernah berkembang. Tidak pernah berkembang. Di awal nggak pernah berkembang. Meledaknya di 6 bulan terakhir. Dari 8 juta naik 12 juta, 14 juta, 15 juta, 20 juta bonusnya. Kalau mau lihat nanti lihat di channel YouTube saya. Tidak ada, syarat suksesnya nggak ada tapi dia bisa ini. Dan tahu nggak, yang paling bikin saya itu langsung jaringannya ternyata ada pengusaha toko, 80% mahasiswa, ada pengusaha-pengusaha up. Langsung saya bilang, saya langsung tanya sama upline-nya, ini enggak masuk akal loh. Dia dari tamatan SD kelas 4 tapi punya salah satu juragan toko yang ada di mana? Di Palangkaraya. Itu ngikut ke dia. Lu masuk akal enggak itu? Enggak masuk, Pak. Tapi yang namanya hitung-hitungan Allah ini kan memang berbeda. Yang Anda anggap logis, yang Anda anggap nggak mungkin dan nggak logis, ya logis bagi Allah. Apapun pasti jadi, benar kan? Itu terjadi. Dan rahasianya ternyata cuma satu. Dari dulu saya tidak pernah absen pertemuan, Pak. Dari dulu saya tidak pernah absen pertemuan. Kebayang gak? Gimana Tuhan gak mau ngasih orang-orang kayak gitu? Ini ada 2 orang nih. 2 orang agamanya bagus, ngajinya bagus, tahajudnya bagus. 2 orang. Tapi 1 gak pernah pertemuan, yang 1 sering pertemuan. Allah mau ngasih mana rezekinya? Nah itu tahu. Lu mau lihat kebesarannya Tuhan itu dari mana? Kerja keras. Lu akan lihat kebesaran Tuhan. Kalau lu cuma ngeluh aja, lu gak akan lihat kebesaran Tuhan. Iya kan? Anda kan tahu Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan itu maha adil enggak? Kalau Abdi Suardini bisa dikasih, Anda dikasih enggak? Iya kan? Ya sudah, apalagi? Stand and fight aja gitu. Itu bahasanya Ruli. Itu artinya apa sih? Berdiri dan berjuang. Apa, aduh masalah saya begini Pak, masalah saya begitu. Iya semua orang punya masalah apa? Mau ngapa? Mau apa? Aduh dia itu gak punya masalah, dia gak punya. Iya mungkin masalahnya lebih besar, cuman dia gak pernah ngomong. Dia cuma ngomong masalah dia pada saat dia gelar sejadah, di situ dia ngomong masalah dia. Bukan sama orang lain, apalagi di Facebook. Dijadiin Instastory. Lagi bete nih, gak ada teman. Di polling pula. Ya atau tidak? Kesepian seperti ini kira-kira mau ngapain ya? Ya atau tidak? Dan lucunya saya ikut nge-polling juga. Kemajuan teknologi. ABG, zaman now lah. Semua Instastory. 1 hari itu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah kan. Kan begini, salah satu survei, ada satu lembaga bilang orang yang sering posting di Facebook, orang yang lebih sering posting di media sosial, kebahagiaan cenderung persenannya di atas rata-rata ketimbang orang nggak posting. Iya beneran, serius. Saya ini kan melankolis Pak, jadi yang kayak gitu-gitu saya ini kalau posting itu bukan kayak sanguin. Mau boker enter tak. Gak mikir, nanti upline yang ngasih tahu, itu statusmu kok kayak gitu. Oh salah ya Up. Jadi dia status dulu baru mikir.
Kalau kayak macam saya koleris melankolis kayak gini, status, titik komanya saya harus lihat. Ini orangnya bacanya apa ini? Gitu beneran, serius. Jadi memang harus Nah kalau plekmatis beda, gak pernah status. Pasang foto pun gak mau. Karena rasa percaya dirinya di bawah rata-rata. Beda Sanguin Pak, Sanguin itu jepret. Mobil Jaguar. Kalau Sanguin itu lari berapa kilo itu, wah, habis posting lari makan, lari meneh. Ya Pandi. Tapi benar, senang loh lihat-lihat orang seperti itu berbagi kebahagiaan. Orang-orang yang iri dengki dengan status-status di media sosial adalah orang-orang yang tidak punya kehidupan. Mending tutup aja akun media sosialmu Pak daripada nyinyir. Posting naik haji Anda bilang, ngapain? Oh, naik haji di posting. Emang kenapa? Emang ente punya duit yang dipakai? Kenapa ya? Belum bisa naik haji ya? Makanya nyinyir. Udahlah, berdoa amin ya Allah amin. Mudah-mudahan saya bisa naik haji. Itu lebih bikin awet muda. Syarat utama yang pertama adalah Anda punya dream, desire, direction, disiplin, sama dedication. Anda harus punya dream dulu. Apa impianmu? Yang sekarang belum punya dream book, silakan bikin dream book. Kenapa? Memang tidak semua impian kita bisa terlaksana. Tapi tanpa impian, Anda nggak akan jadi apa-apa. Jadi jangan bilang mainan, itu mainan tuh. Gunting-gunting, segala macam. Jangan cuma ditaruh di wallpaper laptop. Impian bukan. Laptopmu hang, impianmu hilang. Pakai dream book. Kan One Vision nyiapin ya. Dream book keren banget kan? Keren. Atau kalau Anda gak punya duit, Anda beli aja album. Anda itu penting. Kenapa waktu saya pertama kali jalanin bisnis ini Pak, di samping tempat tidur kamar kos saya selalu ada dream book itu. Jadi pada saat saya pulang, saya ditolak orang, saya belum bayar cicilan motor segala macam, saya buka lagi dream saya. Iya, saya berjuang untuk 2 orang ini. Besoknya semangat lagi. Itu cas luar biasa. Kalau Anda nggak punya itu, bahaya. Anda nggak punya injeksi lah. Semangat. Netpi, buku, webinar, ya kita banyak sebenarnya Anda punya pilihan. Kalau dulu kami nggak punya pilihan. Kalau sekarang Anda punya pilihan. Kalau dulu Pak nggak ada yang namanya Go Hong Kong. Nggak ada. Go motor, nggak ada. Dulu kami, angkatan kami, go BMW. Bayangin loh, bintang 3 go BMW. Lu kebayang gak visinya? Kalau sekarang enak, Hongkong dulu, habis Hongkong nanti kejar motor ya. Habis kejar motor nanti glory trip ya. Nanti lu niaga, luxury car, enak ada tingkatan. Kalau dulu langsung jep. Jadi memang hanya orang-orang pilihan yang bisa nyampe di atas. Terima kasih. Harus punya dream yang pertama ya. Impian adalah satu-satunya energi atau bahan bakar yang bersifat gratis yang menggerakkan kehidupan kita dan membawa kita ke arah yang lebih baik, sukses dan bahagia. Impian itu gretong, gratis, gak bayar. Tapi kenapa Anda takut bermimpi? Mimpilah tinggi-tinggi. Tapi menurut Mario Teguh bilang, selaraskanlah kerja kerasmu dengan mimpimu. Vision without work is daydream. Work without vision is nightmare. Visi tanpa kerja itu pembual. Tapi kerja tanpa visi itu mimpi buruk. Jadi Anda harus punya ini dulu. Impian, gerakan impianmu. Apa yang menggerakkan? Kalau dulu karena saya orangnya koleris, saya cuma bisa digerakkan dengan gesekan. Misalnya begini, itu impact tuh bintang 5, kamu kapan 5? Oh langsung. Langsung seperti itu. Jadi gak perlu ayo dong, kamu harus bisa. Pasti kamu bisa. Gimana lagu model Dek? Kamu bisa. Nyanyi-nyanyi kayak gitu baru, oke saya semangat lagi. Gak gitu kalau saya orangnya, saya digesek aja. Dicolek gini aja, anak kecil bisa, lu gak bisa. Udah langsung terbang saya itu.
Nah beda, jadi beda-beda penanganannya orang. Makanya Anda harus belajar. Karena semua orang tidak sama gitu ya. Nah beranilah bermimpi karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Ngerti gak? Kata-kata kita adalah doa kita. Banyak orang bilang, jangan mimpi-mimpi, jangan terbang tinggi, ntar jatuh. Kalau kita nggak terbang yang tinggi-tinggi, bagaimana kita bisa lihat yang indah-indah? Mau terbang biasa aja? Kehidupan Anda sekarang? Life is choice. Pilihan di tangan Anda. Kalau saya memilih, saya hadapi sampai di atas. Apapun resikonya. Nah seperti itu. Saya aja nggak punya kemampuan loh. Kalau mungkin Anda memulai bisnis ini, Anda sudah karyawan, Anda udah pemilik bisnis, Anda udah mahasiswa, punya laptop, punya motor. Saya sama sekali nggak punya motor dulu. Sama sekali. Next. Tians, kita punya Tians. Tians gede nggak? Siapa yang udah pernah ke Cina? Banyak yang belum ke Cina ya. Perusahaannya gede. Kata siapa? Kata upline saya sih. One Visionnya gede nggak? Gede. Macam semuanya. Wah ini mau DHO ya kita ya. Siapin dari sekarang yuk. Karena kesuksesan itu tidak instan tiba-tiba saya pengen crown. Pernah tembus crown nggak? Belum. Kalau Anda pengen tembus crown pada saat perhitungan itu. Minimal Anda bulan ini royal dulu. Royal punya omset 20-an juta. Jadi pada saat ngejar 40 juta gampang. Kalau sekarang Anda belum punya apa-apa, Anda mau ngejar. Mimpi buruk Pak. Status pertama aja, saya pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Allahu Akbar. Allah bersama saya. Minggu pertama itu. Minggu kedua, kok dia gak datang-datang sih? Galau nih. Jadi makanya disiapin dari sekarang. Success trip kan akan ada lagi nih, kan? Anda tahu kemarin kan udah bisa dipetakan. Yang kemarin berapa success tripnya? 20 jutaan kan? Tapi biasa success trip di bulan ketiga yang agak repot. Yang banyak bergelimpangan air mata. Oke? Nah kalau Anda udah tahu begitu, dari sekarang udah disiapin. Karena sukses butuh persiapan. Anda udah petakan, misalnya Anda mau ngejar apa nih? Saya mau ngejar glory trip. Gimana sih ngejar glory trip kemarin? Udah mulai. Oh ya ini, oh iya ini nih, oh ini gini. Berarti bonus kayak gini, bonus gini. Gitu. Kalau Anda nggak persiapan, nggak bisa. Pemimpin itu berpikir juga. Berpikir keras, bekerja keras dan berpikir keras. Jangan cuman, hore, tim hore gitu, cheerleader. Enggak lah, Anda layak lah juga. Kemarin ya lolos Hongkong, ada yang mengejar Hongkong, yang pada lolos Hongkong. Sekarang coba lagi. Enggak lolos lagi, coba lagi. Enggak lolos lagi, coba lagi. Bosen Tuhan lihat di list. Tuhan lihat, ya dia lagi. Ya udah lolosin aja deh. Iya enggak? Kan begitu. Keajaiban itu adalah detik terakhir di mana kita berusaha. Enggak pernah di awal. Keajaiban muncul di awal itu enggak ada. Keajaiban itu adalah detik terakhir dari sebuah usaha. Jadi pada saat sudah detik terakhir, udah pasrah ada keajaiban. Selalu begitu. Dan rata-rata orang belum tunggu keajaiban itu, udah down duluan. Ya. One Vision, terus ada punya tim ya, punya upline. Dan ini Anda. Tiansi gede, One Vision gede, upline-upline Anda bagus ya. Bantu-bantu home meeting ya. Iya enggak? Kira-kira siapanya kalau umpamanya Tiansi dia nggak berhasil di Tiansi, siapanya yang salah? Yang paling bawah. Dianya. Bukan salahnya upline. Pemenang itu nggak pernah mengkambing hitamkan orang lain. Pemenang itu selalu bercermin dan dia bilang, gue yang salah. Selama Anda masih mengkambingkan hitamkan orang lain, selama Anda berpikiran orang lain yang salah, berarti Anda belum seorang pemenang. Berarti mental Anda belum menjadi seorang mental pemenang. Tapi selama setiap ada masalah Anda berpikir, iya gue perbaiki. Iya gue yang salah. Iya gue yang perbaiki. Iya gue yang salah. Mentalnya dulu jadi, baru Andanya bisa jadi. Gitu. Next. 7 langkah ya, ini ya. Ini panduannya ya. Ya, panduannya. Di 7 langkah ini ada yang melihat
jualan produk nggak? Masa sih? Jualan spirulina 10 ribu gitu. Anda lihat, Anda nggak? Saya soalnya usia 40 tahun gitu ya. Mata agak rabun gitu. Nggak lari sih Pak. Aku harus nge-fitness nih. Ada nggak yang lihat? Jualan gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh nggak ada ternyata. Tapi kenapa masih banyak jualan? Jualan itu salah satu keahlian seorang network builder. Jangan jualan nyambi. Insya Allah kalau dapat orang alhamdulillah, nggak dapat ya rapopo. Yang penting toto aurat jalan, noto-noto, masker-masker. Posting, enggak bisa. Anda network marketing yang jago jualan. Nah, Anda lihat ya, enggak ada jualan ya. Yang pertama impian dan sikap, pakai produk, buat daftar nama, buat janji temu, persentase, tindak lanjut, dan alat bantu. Oke? Jualan itu dituju kebiasaan, melayani pelanggan, jualan di situ. Nah, seperti itu, jangan dibolak-balik. Ini dulu kuncinya utama. Makanya saya minta bagi Anda semuanya, kalau di awal orang bergabung, enggak usah dulu perkenalkan PBO. Di awal loh ya, di awal dia bergabung. Jangan dulu langsung pas dia bergabung, selamat Pak. Nanti Bapak kejar royal ya, hang otak dia Pak. Anda sodorin PBO, hang otak dia. Kenapa hang otak dia? Dia belum tahu presentasi, follow up dia belum tahu. Pertemuan pentingnya apa? Tiba-tiba Anda nyodorin PBO. Sama aja logikanya, Anda beli mobil, ya Anda beli mobil, dia belum tahu nyetir, dia belum tahu rating di mana, dia belum tahu remnya di mana, dia belum tahu gasnya di mana, tiba-tiba Anda kasih petanya. Ini loh petanya, keungaran. Jalan gak mobilnya? Selesain dulu ini 7 langkah yang hal pokok. Selesain dulu semua, nanti pada akhirnya dia nanya, Pak itu yang impact kok royal apa kok Pak? Oh, kene le. Ini loh le. Nih. Iki royal, bonusnya sini. Oh, ngono tuh Pak. Iya, wes, aku kejar CPC. Iya, kan dia lihat CP-nya di bawah toh. Orang-orang pragmatis selalu ambil di bawah standar. Tapi kalau orang-orang koleris, dia selalu ambil di bawah standar. Dia royal, Pak di atasnya royal apa sih? Wah gitu. Nah, tapi nggak pernah tembus kok. Nah, daftar nama buat janji temu, presentasi, tidak lanjut, dan alat bantu. Next Pak. Sorry. Nah, ini bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan ya. Nah, Anda sering ngundang orang ke OP gagal, gagal ya? Bener, sering ya? Sering kenapa? Karena orang Anda kasih tiket langsung datang ke OP. Jadi dia baru mendengarkan presentasi Tiansi untuk pertama kali. Padahal caranya sebenarnya adalah Anda one on one dulu, presentasi singkat setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Setelah itu Anda edifikasi home meeting. Nanti Pak kalau ketemu di home meeting, Bapak bisa tanya-tanya sama partner saya, dia orangnya begini, orangnya begitu. Tiap home meeting. Dan dia datang ke home meeting. Dia sudah mendengarkan Tiansi untuk ke 2 kali. Setelah di home meeting, upline bantuin jual tiket. Jadi penting home meeting ya, karena nama MLM pertama kali kan home based business. Bisnis yang dibangun di luar atau bisnis garasi dulu. Jadi bisnis yang dibangun di rumah. Jadi sebenarnya kunci kalau pertemuan Anda gede, home meeting mau dibanyakin. Terbukti nggak Pak? Terbukti dong. Emang gua ngomong bualan apa? Lihat aja OP. Kalau OP-nya sedikit, home meeting-nya pasti jebol kok. Home meeting-nya sedikit, presentasi one on one-nya pasti jebol. Selesai. Gampang mengidentifikasi masalah kok. Gampang. Anda aja yang bikin ribet ini hidup. Terlalu dibuat sinetron ini hidup. Janganlah. Home meeting. Setelah itu dia diundang di home meeting. Di home meeting. Kenapa home meeting penting? Karena dia belajar bagaimana cara jual tiket. Dari mana? Dari upline. Upline-nya kan yang jual tiket. Ini tiket tinggal 2. Dalam hati, di tangan saya, di tas saya masih banyak. Kan gak bohong toh? Tinggal 2. Iya tinggal 2. Di tasnya kan.
Upline-nya dia belajar bikin home meeting, dia belajar bikin home meeting, dia belajar dengan melihat, dia belajar dengan mendengar, dia belajar dengan merasakan, itu di home meeting. Beda loh via telepon, ngasih tahu kayak gini dengan dia melihat sendiri. Anda lagi home meeting, Anda duduk, cara duduk Anda, patah-patahan kata Anda dia lihat segala macam. Beda loh. Jadi kalau Anda bantu orang ke home meeting hanya ngarapin ada yang join, keliru. Bantu orang home meeting harapannya apa? Supaya dia jago home meeting sama seperti saya. Itu kalau mau bantu orang. Nah begitu. Habis home meeting kita ajak ke OP. Habis ke OP kita ajak ke vision seminar. So OP pasti dia udah join. Karena rata-rata orang langsung, oh, Pak bisa nggak ke OP dulu ke home meeting presentasi? Bisa. Yang penting ini dibuat checklist semua. Jadi misalnya nama Abdi Suardin, nomor telepon 08 presentasi udah, tinggalin alat bantu apa yang ditinggalin. Terus one on one udah, follow up pertama, kedua, ketiga udah, pertemuan udah, vision seminar udah, dibuat checklist. Perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan 10 jam ke depan, jangan berharap Anda bisa mendapatkan 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi Anda boleh nggak Pak dibawa di home meeting dulu? Boleh. Dibawa ke OP terus di one on one? Boleh aja, bebas. Yang penting ini di checklist semua. Ya, mengerti ya maksud saya? Nanti untuk yang kelanjutannya, karena strategi ini itu berbeda-beda di tiap upline. Tapi Anda tanyakan sama upline Anda langsung nanti ya. Gitu ya, catat apa yang mau ditanyakan sama upline. Jadi saya bikin catatan. Jadi nanti biar saya buat kesalahan yang banyak biar upline-mu repot. Next. Nah ini home meeting nih. Ini home meeting. Saya ngajarin totok aura ya. Di bawah. Saya jago loh totok aura. Beneran. Sini saya totok. Kalau Anda positif paling halus. Pas nanya, tahu Tiansi Bu? Kan rata-rata orang tidak tahu Tiansi ya. Kalau ditotok itu tahu Tiansi. Oh Tiansi yang MLM itu. Ah masa Bu? Tahu dari mana Bu? Yang pertama halus. Kalau mamanya dia bilang gitu ya. Oh Tiansi. Oh iya keren tuh. Oh iya Bu. Bener. Halus. Nanti diskon ya Bu. Iya. Tiansi ya. Oh anak saya gagal. Di mana Bu? Ini saya ya. Ini saya home meeting tuh. Anda lihat muka orang bukan ke muka saya. Tapi ke makanan tuh. Di bawah tuh. Tuh ini saya home meeting. Jadi sampai sekarang saya masih home meeting. Tapi gak sesering dulu sih. Sering dulu, lebih sering saya nge-vlog sekarang daripada home meeting. Passive income bebas. Kalau lu nggak mau berkembang, Geng ya nggak apa-apa, Geng. Kan nggak mungkin kan Sugeng nggak berkembang kan? Dia udah silver lion kok. Yang di atas ini lihat, Anda tahu siapa? Rizky Kanata ya? Masih home meeting kayak gitu tuh. Terus Anda nggak mau pakai home meeting gitu? Pedoman Anda siapa? Bro? Siapa pedomanmu? Itu Rizky Kanata lagi home meeting tuh. Terus Anda sekarang gak mau home meeting. Berharap sukses di bisnis ini. Pedomanmu siapa? Ayo kita buka-bukaan di sini. Sampingnya Anda lihat tuh foto. Nanti tak liatin. Itu Naga Sugara. Lagi home meeting kayak ngono di tikar. Tahu lu standian lagi di mana sekarang? Di Makassar. Terus Anda pedomannya siapa? Gak mau home meeting. Siapa coba? Gak mau bikin home meeting siapa pedomanmu Pak? Di bisnis ini. Orang sekaliber bonus 500 juta ke atas aja masih home meeting kayak gitu kok. Jangan dianalisa ya home meeting ya. Home meeting ini penting banget. Ya, home meeting ini penting banget. Bagi Anda yang leader, kalau Anda home meeting, edifikasi melalui sosial media. Karena penting. Karena bekerja di dunia marketing itu harus narsis. Gak bisa enggak. Karena bukan seperti kita bekerja terus sembunyi tangan yang kanan, tangan kiri. Enggak, kalau di dunia marketing Anda harus all out. Lagi di jalan posting. Lagi naik motor kemana posting, enggak apa-apa biar orang bosan. Kenapa? Karena itu bukan pencitraan. Tapi memberi citra. Kalau kita ini orang Tiansi, kita ini lagi kerja keras. Oke? Next. Disiplin is the bridge between goal and accomplishments. Saya lupa compliments ini apa ya? Saya lupa. Pencapaian.
Lulusan STTL Pak. Sekolah tenang-tenang lulus. Next. Kerjakan bagian Anda dengan setia dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Tidak usah berpikir kok saya nggak dikasih, kok saya nggak dikasih, kok saya nggak dikasih. Ada saatnya, ada timingnya di mana Tuhan akan bekerja untuk hidupmu. Yang penting sogok dulu Tuhan dengan kerja kerasmu. Sogok dia, ya Allah saya udah keras ini ya Allah, kok belum ketemu orang. Sogok terus, belum mempan sogokanmu. Sampai akhirnya kayak tadi kan, nih kejar Hongkong nggak lolos, kejar ini nggak lolos, kejar ini nggak lolos. Tuhan lihat, dia ngejar terus, ya udah lolosin deh. Kan begitu. Terus kalau kerja nggak usah pilih-pilih di awal, karena kita tidak bisa prediksi orang. Saya tidak pernah nyangka yang namanya Sugeng Suryanto sekarang jadi Silver Lion. Nggak pernah saya sangka. Saya nggak pernah nyangka Teddy Setiawan yang ibunya single parent, nggak punya apa-apa dulu, sekarang jadi Diamond, salah satu yang terbesar di Pekanbaru. Saya nggak pernah nyangka ketemu dengan orang-orang di Kalimantan, di mana-mana. Saya nggak pernah nyangka ketemu dan mereka jadi besar. Saya nggak pernah nyangka itu. Jadi bekerjalah, itulah kerjakan bagianmu dengan setia. Apa yang ada di hadapin. Kalau itu pun mati, saya kasih tahu ya. Ada cara Tuhan yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya, pada saat kita kerja mati-matian di situ dan tidak ada hasil di situ, biasanya Tuhan kasih di bagian lain. Ngerti nggak? Contoh, Palangkaraya. Dulu saya punya Palangkaraya sampai bintang 7 ya. Dulu saya kerja di Jogja nih, hancur Jogja. Tiba-tiba simsalabim Palangkaraya nggak dipegang-pegang. Tiba-tiba dibilang, makanya saya bilang omset ini dari mana ya? Ternyata dari Palangkaraya. Saya nggak pernah tahu. Itu pekerjaan siapa coba? Pekerjaanku? Nih. Bukan. Pekerjaan Tuhan itu. Kenapa? Karena imbas dari kerja keras saya di Jogja. Begitu. Jangan pikir-pikir ya. Next. Winner are not those who never fail. Begitu ya. Pemenang adalah bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Semua pernah salah, semua pernah melakukan kesalahan. Manusia biasa, tapi dia tidak pernah. Dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit lagi. Sampai Tuhan berkata, ya usahamu luar biasa, saya kasih kamu. Bukan Mr. Lee yang kasih kita bonus, bukan Mr. Lee yang kasih kita uang. Tuhan dengan perantara Tiansi. Sogoklah yang di atas. Kerja kerasmu, doamu, ibadahmu, sogoklah. Insya Allah pasti akan dapat banyak. Kalau orang-orang yang Anda undang nanti itu adalah orang-orang yang sudah dengar Tiansi, 70% saya pastikan mereka akan segera bergabung. Orang banyak juluki saya Louis Tendian hitam. Gayanya Louis Tendian. Jadi gaya saya seperti Louis Tendian nantinya. Rugi Anda nggak bawa banyak orang dalam ruangan ini. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.